Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ferdiansyah, NIM 111170095, Teknik Komunikasi Geologi kelas B. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan poster saya yang berjudul Pengaruh Tektonik terhadap Pembentukan Lapisan Batu Bara. Pertama, saya akan mulai dari abstrak terlebih dahulu. Batu bara adalah sumber energi konvensional yang paling banyak dan sebagai tulang punggung peradaban industri modern. Saat ini, menyediakan 29,9% dari kebutuhan energi primer global dan menghasilkan 41% dari listrik dunia. Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar, yang bersifat heterogen, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Proses pembentukan batu bara secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut proses penggambutan atau petrification, dan proses yang kedua disebut dengan proses pembatubaraan atau qualification. Pengaruh tektonik terhadap pembentukan lapisan batu bara yaitu pada saat pembentukan dan penurunan basin atau cekungan tempat batu bara tersebut terendapkan, di mana dalam pembentukan dan penurunan erat kaitannya dengan struktur geologi yang berkembang pada daerah tertentu. Kemudian latar belakang. Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar, yang bersifat heterogen, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, belerang, dan jejak bahan mineral. Dalam proses pembentukannya, batu bara juga dipengaruhi oleh proses tektonik, di mana akibat proses tersebut akan mempengaruhi kuantitas maupun kualitas dari batu bara itu sendiri. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kajian pustaka atau berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur atau buku berbahasa Inggris yang kemudian disusun menjadi sebuah referat dan poster. Kemudian kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan pembaca mengenai batu bara khususnya dalam proses pembentukannya, serta menambah wawasan dalam hal pengaruh tektonik terhadap pembentukan lapisan batu bara. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Diawali dari genesa batu bara. Seperti sudah dikatakan tadi, genesa batu bara itu umumnya ada dua. Yang pertama itu proses penggambutan atau petrification, dan proses yang kedua itu proses pembatubaraan atau qualification. Nah, proses yang pertama ini merupakan disebut juga proses biokimia dikarenakan aktivitas mikroorganisme yang lebih dominan dalam proses ini atau oleh bakteri. Kemudian pada tahap biokimia, bahan tanaman didekomposisi dan terdegradasi di bawah oksidasi atmosfer oleh jamur dan bakteri anaerob, yang selanjutnya ditransformasikan menjadi mikrokonstituen batu bara di bawah faktor pengendali utama seperti konsentrasi ion hidrogen atau pH dan potensi redoks atau EH. Kemudian yang kedua, proses pembatubaraan atau qualification. Proses ini juga disebut proses geokimia, di mana proses ini merupakan perkembangan gambut menjadi lignit, kemudian subbituminus, bituminus, dan antrasit. Kemudian pada tahap ini juga disebut dengan proses kualifikasi, dengan melibatkan proses progresif melalui peningkatan kandungan karbon dan penurunan kandungan hidrogen dan oksigen, yang menyebabkan hilangnya volatil dalam batu bara. Jadi semakin ke arah antrasit ini, kandungan volatil itu semakin berkurang, serta kandungan hidrogen dan oksigennya juga berkurang, sedangkan karbonnya meningkat. Kemudian di sini ada ilustrasi gambar tampilan skematis dari proses umum pembentukan batu bara. Yang dimaksud dengan proses penggambutan itu yang di sini ditunjukkan oleh organic K, di mana proses ini yang dinamakan proses penggambutan atau pembentukan gambut itu sendiri. Kemudian dilanjut oleh proses pembatubaraan atau qualification itu dimulai dari yang merah ini, atau di sini disebut dengan thermal alteration, di mana yang dominan pada proses pembatubaraan ini adalah P dan T atau tekanan dan suhu. Kemudian lanjut ke
ada tabel. Tabel ini merupakan karakteristik dari berbagai tingkat batu bara, mulai dari lignit sampai antrasit. Lignit itu merupakan peringkat batu bara terendah yang telah diubah menjadi batu bara hitam coklat dari gambut. Kemudian mengandung struktur tanaman yang mudah dikenali, kelembabannya berlebihan antara 25% sampai 50%. Kemudian kandungan karbonnya itu antara 60% dan 70% berbasis abu kering. Kemudian subbituminus ini lebih padat dan lebih keras dari lignit. Kadar airnya lebih rendah, 12-25%, dengan kandungan karbon lebih tinggi, 71-77% berdasarkan abu kering. Kemudian nilai kalor kurang lebih dari 8.300 dan 13.000 BTU per LB. Kemudian lanjut ke bituminus. Bituminus ini warnanya lebih cerah dan kusam, kemudian lebih keras dan lebih padat daripada subbituminus itu sendiri. Kemudian kandungan karbonnya itu antara 77% sampai 87%. Lanjut ke antrasit. Antrasit ini tingkat batu bara yang tertinggi, di mana dia memiliki kandungan karbon lebih dari 87% dengan basis abu kering. Ini saya ambil dari Walter 2011. Kemudian lanjut ke proses pengaruh tektonik. Di sini ada suatu ilustrasi yang menggambarkan pengaruh struktur terhadap pembentukan batu bara, di mana pengaruh tektonik terhadap pembentukan lapisan batu bara yaitu pada saat pembentukan dan penurunan basin atau cekungan tempat batu bara tersebut terendapkan, di mana dalam pembentukan dan penurunan erat kaitannya dengan struktur geologi yang berkembang pada daerah tertentu, di mana struktur yang berkembang umumnya berupa half graben atau graben. Kaitannya dengan penurunan cekungan, hal ini juga berpengaruh terhadap ketebalan lapisan batu bara yang terbentuk, di mana jika suatu cekungan ini mengalami subsiden atau penurunan dasar cekungan yang lebih cepat ketimbang dari suplai sedimennya, maka umumnya batu bara yang terbentuk itu tidak tebal, menjadi tebal bila penurunan dasar cekungan dan suplai sedimen itu hampir berjalan seimbang atau dikenal dengan proses agradasi. Kemudian kesimpulannya, pengaruh tektonik terhadap pembentukan lapisan batu bara yaitu pada saat pembentukan cekungan, tempat batu bara tersebut terendapkan, di mana dalam pembentukan dan penurunan erat kaitannya dengan struktur geologi, di mana half dan graben. Kemudian kaitannya dengan penurunan cekungan juga berpengaruh terhadap ketebalan dan dari lapisan batu bara yang akan terbentuk. Kemudian yang kedua, linear batu bara secara umum terbagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama tadi ada proses beatification atau penggambutan, dan yang kedua merupakan proses qualification atau pembatu baraan. Kemudian ini ada daftar pustaka atau buku yang saya acu. Yang pertama ada bukunya Thomas Leary yang berjudul Coal Geology. Kemudian yang kedua ada bukunya Walter Poor yang berjudul Economic Geology Principles and Practice. Kemudian yang ketiga ada bukunya Riazi yang berjudul Coal Production and Processing Technology. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.